Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum PBM kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Siap gerak, cepat gerak, tegak gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini anak-anak apakah hadir semuanya? Hadir, alhamdulillah. Semua Bapak Ibu hadir pada hari ini untuk pembelajaran tentang PBM. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran P5. Ada yang tahu apa itu P5? P5 yaitu project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita belajar P5 dengan temanya yaitu kearifan lokal, kearifan lokal dengan topik berkebun sayur. Nah, maksudnya yaitu tanam sayur. Ya. Sebelum kita masuk kepada topik pembelajaran kita nyanyikan terlebih dahulu bersama-sama, yaitu nyanyi P5. Semuanya mengikuti ya. Ya, ikuti gerakannya. Silakan berdiri dulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawa kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawa kritis. Jadi kita belajar P5 sekarang. Topik yang diusulkan adalah tanam sayuranku. Nah, dengan temanya yaitu kearifan lokal. Tanam sayurku, maksudnya di sini kita memiliki lahan terbatas untuk menanam tanaman sayur, sehingga pemanfaatan lahan menjadi efektif. Proyek ini didasari atas permasalahan yang masih sering terjadi di sekitar lingkungan sekitar, yaitu kurangnya pemanfaatan lahan, terbatas digunakan
pasar. You nak ke wali pasar nak? Di sekolah kita ada pasar setiap hari. Maka memberikan wawasan kepada peserta didik bahwa sayuran memiliki nilai jual yang dapat mereka kembangkan di masa depan. Sekarang bertanya, apakah anak-anak ibu suka dengan sayur? Adakah di rumahnya menanam sayur? Ada. Nah, kalau untuk kita di sekolah, kita bisa memanfaatkan pekarangan sekolah kita untuk menanam sayur dengan memakai apa nak? Polybag. Bagus. Kita bisa memakai polybag. Itu kalau pekarangan kita sempit, kita pakai polybag. Jadi kita atur letaknya. Begitu juga di rumah kita menanam sayur. Nah, sekarang tujuan dari proyek ini yaitu untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Nah, selain proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan kita. Nah, targetnya proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi untuk profil Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Untuk anak ibu supaya lebih paham dan mengerti tentang menanam sayur, sekarang kita menonton videonya. Silakan diamati. Halo adik-adik Indonesia yang berbahagia. Hari ini kakak mau bercerita tentang kegiatan yang sangat menyenangkan, yaitu berkebun. Berkebun itu adalah kegiatan menanam dan merawat tanaman. Kegiatan ini bisa dilakukan di taman, pekarangan rumah, atau bahkan di dalam pot. Mungkin sebagian dari kalian belum pernah mencoba berkebun. Berkebun itu kayak apa sih kak? Gitu kan? Tapi tahu gak sih, berkebun itu sangat asyik dan bermanfaat loh teman-teman. Selain bisa membuat kita lebih dekat dengan alam, berkebun juga bisa mengajarkan kita banyak hal seperti kesabaran, keuletan, dan tanggung jawab. Nah, untuk mulai berkebun kita perlu menyiapkan nih beberapa alat dan bahan seperti tanah, pupuk, bibit tanaman, alat-alat seperti cangkul, sekop, dan ember. Setelah itu kita bisa mulai menanam bibit tanaman ke dalam tanah. Ketika kita sudah menanam tanaman, kita harus merawatnya dengan memberi air dan pupuk secara teratur. Kita juga harus memastikan tanaman tersebut terhindar dari hama ataupun penyakit yang bisa merusak tanaman. Nah, ini sebagai bentuk kita belajar tanggung jawab terhadap tanaman yang telah kita tanam. Tahukah kalian, berkebun juga bisa membuat kita lebih sehat? Wah, kok bisa ya? Udara di sekitar tanaman sangat segar teman-teman, karena tanaman menghasilkan oksigen. Selain itu, berkebun juga bisa membuat kita lebih aktif dan bergerak, karena kita harus membersihkan dan merawat tanaman. Jika tanaman kita sudah tumbuh besar dan menghasilkan buah ataupun sayuran, kita bisa memetiknya dan memakannya bersama keluarga. Nah, seru kan ya bertanam itu? Jadi itulah asiknya berkebun. Kita bisa belajar banyak hal seperti kesabaran dan tanggung jawab, serta menghasilkan tanaman yang bisa dimakan dan bermanfaat untuk kesehatan kita. Yuk mulai berkebun dari sekarang. Setelah kamu memperhatikan video yang di depan tadi, apa yang dapat kamu ambil kesimpulannya?
Sekarang ibu tanya, tadi di dalam video ada medianya. Apa alat yang dipakai untuk menanam sayur? Silakan tunjukkan. Pupuk. Polybag. Hadir polybag. Apa lagi? Tanah, pupuk, campur. Apa lagi? Sekor. Air. Nah, anak-anak ibu, untuk mencoba menanam sayur ini, kita tidak boleh bosan. Misalnya, ditanam sayur gagal lagi, ditanam sayur gagal lagi. Kamu tidak boleh bosan. Nah, kegagalan itu adalah pelajaran yang berharga untuk menuju keberhasilan. Kita tanam satu kali, nggak mau hidup. Ditanam lagi, nggak mau hidup. Ulang lagi sampai kamu berhasil. Ya, itulah kegagalan itu untuk mencapai suatu keberhasilan. Untuk menanam sayur itu kita butuh tentunya media tanam. Media tanam itu disebut dengan metan. Apa itu metan? Yaitu media tanam. Merupakan suatu tempat atau wadah untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akan atau bakal tumbuh. Nah, di sini kamu bisa memperhatikan macam-macam dari media tanam. Nah, seperti yang disebutkan oleh teman kita tadi, yaitu yang pertama tanah. Nah, tanah itu kita cari yang subur. Kemudian sekam. Ada yang tahu sekam? Sekam. Kalau ada di tempat pendidikan padi itu ada sekam. Nanti kemudian pakis arang. Ya, serbu kayu. Apa itu serbu kayu? Kalau ada tukang mengatam kayu, itu kan ada serbunya. Itu yang dinamakan serbu kayu. Kemudian hidroponik. Nah, sekarang apa fungsi dari media tanam? Apa fungsinya? Media tanam berfungsi sebagai yang pertama penyokong tanaman. Itu apa itu? Akarnya. Ya, untuk penyokong tanaman apa? Akar. Kemudian penyedia nutrisi. Sama dengan kita manusia, kita perlu nutrisi. Kita minum susu, apalagi? Makan makanan yang bergizi. Kemudian penyedia air. Nah, kalau tanamannya tidak ada air, apa bisa tumbuh? Kalau tanamannya kering, maka tumbuhan kita tidak bisa tumbuh. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak paham tentang untuk menanam sayur ini? Sekarang aku tanya, Karim, apa itu media berfungsi sebagai apa? Media tanam berfungsi sebagai apa, Karim? Menyokong tanaman. Menyokong tanaman. Apa lagi? Penyedia nutrisi. Penyedia air. Penyedia air. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengadakan aksi, melaksanakan aksi. Aksi itu tahu anak? Aksi itu adalah kerja. Jadi anak-anak ibu nanti untuk selanjutnya kami bagi 4 kelompok. Nah, untuk kegiatan nantinya yang kamu bawa, yang kamu siapkan adalah polybag. Terus apa lagi? Tanah. Campur. Nah, untuk selanjutnya anak-anak ibu silakan ke booth. Silakan.
20. Silakan tepuk tangan untuk saya. Nah, untuk kelompok 2, tanahnya kering karena kurang siraman. Dia mengasih nilai 79. Beri tepuk tangan. Nah, inilah hasil dari proyek kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Nah, setelah kita mencoba dan menonton dari video tadi, apakah anak-anak ibu mengerti dan paham tentang pelaksanaannya? Paham? Mengerti? Bisa untuk mencobanya nanti. Nah, kalau mencobanya setelah kita menanam, apa yang kita lakukan? Bagaimana cara merawatnya? Nah, disiram, diberi pupuk. Nah, kemudian sekali-sekali kalau banyak tanaman kita adakan gotong royong bersama keluarga kita. Termasuk ke dalam apa ini? Nah, untuk proyek yang kita lakukan pada hari ini, yaitu diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bergotong royong. Nah, sekarang Ibu akan memberikan yang kecil dan tidak lanjut. Anak-anak Ibu menjawab. Ini ada soal yang Ibu kasihkan. Silakan dijawab oleh anak-anak. Anak-anak Ibu ada menjawab pertanyaannya nanti. Silakan diisi kolom yang tersedia. Sekarang dibacakan pertanyaan yang pertama. Setelah anak-anak Ibu paham melihat video tadi dan mempraktekannya, pertanyaan yang nomor 1, silakan dilihat punya kamu. Aku bisa memahami lingkungan dan macam-macamnya. Betul apa tidak? Silakan diisi. Nah, kalau ya isinya silakan diceklis. Nah, kemudian yang soal yang kedua, aku bisa memahami macam-macam media tanam. Karena Ibu sudah perhatikan videonya tadi. Silakan diceklis ya. Nah, nomor 3, aku bisa menanam bibit sayuran sesuai dengan instruksi guru. Benar apa salah? Silakan diceklis. Soal yang nomor 4, aku bisa mengetahui fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, terakhir, aku bisa menyiram tanaman sayurku setiap hari. Nah, di samping ada tanggal berapa sekarang, nama, silakan diisi. Nah, tugas kamu nanti akan dinilai. Nah, untuk kesimpulan kita pada hari ini, yaitu bagi kita yang menanam, kita tidak lupa untuk menyiram, apalagi merawatnya, dan memberi pupuk supaya tanaman kita subur. Nah, sekarang kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.